Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sela Nurhaliza dari 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat, yaitu mengenai tari modern. Mari sama-sama kita lihat videonya berikut ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian tari modern. Tari modern merupakan pengkombinasian antara emosi atau rasa, tidak memiliki patokan gerak alias mengandung kebebasan dalam pola gerakannya. Beberapa jenis tari modern tersebut yang sangat populer di dunia, di antaranya adalah robot dance, break dance, popping, locking, hip hop, ballroom dance, dan shuffle dance. Ciri-ciri tari modern. Yang pertama, garapan yang kreatif. Dari berbagai contoh tari modern, hampir semuanya menuntut kekreativitasan seseorang, baik pencipta maupun pembawanya. Contohnya saja seperti break dance, yang notabene diisi berbagai gerakan yang umumnya tidak bisa dilakukan semua orang. Yang kedua, solidaritas dan kekompakan. Pada bentuk tari modern, tuntutan dalam hal kekompakan memang sedikit dilebihkan, karena kita tahu bahwa hanya orang-orang yang terlatih yang bisa menampilkannya. Selain itu, gerakan yang cepat dan dinamis akan jadi hancur bila terdapat keterlambatan atau keduluan dalam bergerak. Yang ketiga, popularitas sementara. Karakteristik tari modern yang berikutnya adalah berlakunya ketenaran sesaat. Yang dimaksud popularitas sementara ini adalah biasanya orang-orang akan mulai mengikuti dan mempraktekannya dalam waktu yang singkat, bisa dibilang hanya pada saat viral-viralnya saja. Yang terakhir itu terus mengalami perkembangan. Inilah yang membedakan tari tradisional dengan modern, di mana jenis ini akan terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu tanpa mengenal tempat, kebudayaan, dan zaman. Kemajuan tersebut mulai dari bentuk musik pengiring, alat musik, gerakan yang bervariasi, dan elemen-elemen lainnya. Sejarah tari modern. Pada tahun 1891, seorang penari bernama Loie Fuller mulai melakukan uji coba dengan mengembangkan pola gerakan alam dan improvisasi teknik yang digunakan dalam hubungannya dengan pencahayaan revolusioner peralatan serta kostum transparansi dengan sutra. Beranjak ke tahun 1903, teknik tari mulai dikemukakan oleh Isadora Duncan yang dipengaruhi oleh filsafat Friedrich Nietzsche serta keyakinan terhadap tarian Yunani kuno yang diprediksi akan menjadi pelopor tarian di masa depan. Filsafat tersebut dikembangkan olehnya dengan konsep alam dan spiritual, kemudian mengedepankan anjuran untuk menerima tari murni sebagai seni tinggi, karena dia meyakini di masa depan bahwa filsafat yang dikembangkannya akan bernilai tinggi. Beberapa pertunjukan yang dilakukan sontak menjadi dalam pengembangan ini langsung populer serta diminati, dan ia mengunjungi sementara secara ekstensif meneliti budaya dan seni oriental. Pada tahun 1915, Ruth St. Denis Dorothy bersama suaminya Terry Sound mendirikan sekolah tari Denis Sound. Mereka berdua berbagi tanggung jawab. Denis bagian karya kreatif, sedangkan suaminya Sound bertanggung jawab untuk mengajar teknik dan komposisi. Sedangkan Martha Graham, Doris Humphrey, dan Charles Whitman dan semua murid di sekolah tersebut menjadi anggota perusahaan dansa kala itu. Di tahun 1923, Graham bekerja sebagai artis solo di Greenwich Village Follies. Tahun 1928, Humphrey dan Whitman meninggalkan Denis Sound untuk mendirikan sekolah mereka sendiri bernama Humphrey dan Whitman. Pada tahun 1933,
Sound dan beberapa teman laki-laki lainnya mendirikan kelompok tari Ted Sound and His Men yang bermarkas di peternakan Jacobs Pillow, wilayah Lee, Massachusetts. Fungsi tari modern. Yang pertama, tari sebagai hiburan. Tari sebagai hiburan dimaksudkan untuk memeriahkan atau merayakan suatu pertemuan. Tari yang disajikan dititik beratkan bukan pada keindahan geraknya, tapi segi hiburan. Tari sebagai hiburan pada umumnya merupakan tarian pergaulan atau social dance, di mana memberikan kesempatan bagi penonton yang mempunyai kegemaran menari atau menyalurkan hobi dan mengembangkan keterampilan atau tujuan-tujuan yang kurang menekankan nilai seni atau komersial. Yang kedua, tari sebagai pertunjukan. Tari sebagai pertunjukan bertujuan untuk memberikan pengalaman estetis kepada penonton. Pada umumnya disajikan agar dapat memperoleh tanggapan apresiasi sebagai suatu hasil seni yang dapat memberi kepuasan pada mata dan hati penontonnya. Sehingga tari sebagai seni pertunjukan memerlukan pengamatan yang lebih serius daripada sekedar untuk hiburan. Saya meminta maaf bila ada kesalahan kata dalam menjelaskan tentang presentasi tadi. Mohon dimaafkan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.